Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Subahun nur. Subahun nur. Alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulukum bi khair. Mada darsunal yaum ayuhal abna? Darusuna al-yawm al-lughah al-arabiyyah. Tayyib. Darsunal yaum al-lughatul Al-Arabiyyah. Ya, tayyib wal an qabla an aqra'a kashfal hudur, sebelum Bapak membacakan absen, terlebih dahulu rattibu julusakum wa du'u adawatikum alal makatib. Silahkan rapikan tempat duduk kalian dan taruhlah semua alat tulis di atas meja. Sudah? Kelas? Kelas Ustaz. Oke. Jika sudah, walan sa'aqlakum kashfal hudur. Paman du'anya fal yarfa yadahu bi sautin hadir. Ya. Hari ini Bapak absen terlebih dahulu yang terpanggil namanya, yang dipanggil namanya, silahkan angkat tangannya dan mengucapkan kata hadir atau hadirah. Paham? Pahimtum? Okay. Himna. Yang pertama, ya. Andika Mahesha ada? Andika ada? Hadir Ustaz. Oh, Baik Ustaz. Oh, ada Ustaz, ada. Iya. Majid. Hadir Ustaz. Helmiati Marshanda? Hadirah Ustaz. Hadirah. Khairun Nas? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Hadir. Ya, baik. Intahaina min qiraati kashfal hudur. Sekarang kita lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Oke. Qabla bidayati darsinal yaum, hayya 'ala qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayul abna ya al-izza, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah al-lughawiyah, yaitu kaidah bahasa Arab yang bertemakan dengan tema yaitu al-maf'ulu bih. Ya, al-maf'ulu bih. Nah, silakan semuanya lihat PowerPoint-nya, lihat ke depan semuanya PowerPoint yang ada di depan kalian. Nah, tema kita hari ini adalah al-maf'ulu bih. Sebelum Bapak jelaskan apa itu al-maf'ulu bih atau maf'ulun bih, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu nih. Karena sebelum ada maf'ulun bih, sebelumnya ada dua kata di depannya yang dinamakan dengan apa? Ada yang tahu? Coba. Fa'il Ustaz. Ya, silakan. Mubtada khabar Ustaz. Siapa? Saya Ustaz. Silakan, Nur Aina. Fi'il sama fa'il Ustaz. Fi'il dan Fa'il. fa'il. Wih, zihi anti. Oke, tepuk tangan buat Nur Aina. Bagus sekali. Ya, sebelum ada maf'ul bih didahului oleh fi'il dan fa'il. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Kita masih mengulang materi di pertemuan yang lalu. Nah, fi'il. Nah, fi'il itu biasanya yang digunakan ada dua nih, ya, yang kita gunakan dalam menggunakan kalimat yang terdapat maf'ul bihnya. Nah, fi'il yang kita gunakan itu ada fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa itu fi'il madi? Siapa yang bisa angkat tangannya? Saya Ustaz. Oh, silakan. Nah Ustaz. Ya, silakan Kharinisa. Tafadhali. Fi'il madi itu fi'il yang lampau Ustaz, masa lalu. Alhamdulillah. Zihi anti, bagus sekali jawabannya. Ya, fi'il madi adalah kata kerja bentuk lampau atau yang sudah dikerjakan dan dilakukan. Contohnya apa? Misalkan telah makan, telah minum, dan yang lainnya. Semua kata kerja yang bentuknya lampau atau sudah dilakukan disebut dengan fi'il madi. Bagus sekali. Nah, kemudian setelah fi'il madi itu ada fi'il mudhari. Nah, ini dia. Biasanya ada fi'il madi, pasti ada fi'il mudhari. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Fi'il mudhari. Apa itu pengertian fi'il mudhari? Angkat tangannya yang bisa. Oke, siapa? Ayo.
Siapa? Man ya'rif? Ana Ustaz. Oh, tafadhol. Ana Ustaz. Islam Yes. Ustaz. Tafadhol ya Rislam. Wah, Rislam. Ah, Ustaz, ya fil mudarit Ustaz. ya, apa Kata itu kerja filmnya? yang sedang terjadi Ustaz, yang sementara terjadi Ustaz. Masya Allah, subhanallah, mabruk. Bagus sekali. Fil mudhari artinya apa, Afwan, teman-teman Ustaz. anak semua? Fil mudhari adalah kata kerja bentuk Sekarang Ustaz, yang sedang yang terjadi. sedang atau yang akan dilakukan. Contohnya, sedang makan atau akan makan, sedang minum atau akan minum. Bagus sekali. Itu contoh dari fiil. Ya, baik yang lampau ataupun yang bentuk sekarang atau yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian setelah fiil, ya itu setelahnya ada fa'il, ya. Kalau ada kata kerja pasti ada fa'ilnya. Apa itu fa'il? Fa'il. Ya, sekarang siapa yang bisa? Apa itu fa'il? Saya Angkatannya aja. Ustaz. Oh, silakan. Khairunnisa, tafadholi. Fa'il itu pelakunya Ustaz, orang yang mengerjakan. Pelakunya. Bagus sekali, masya Allah, subhanallah. Ya, fa'il itu artinya pelakunya atau subjeknya. Orang yang melakukan suatu pekerjaan. Oke, bagus sekali semuanya. Nih kelas ini memang luar biasa. Kelas IPA 1 ini memang luar biasa. Sungguh luar biasa. Oke, bagus. Itu kita sedikit mengulang materi sebelumnya di bab yang kemarin seperti itu. Nah, sekarang materi kita hari ini anak-anak mengenai al-maf'ulun bi. Kalau misalkan ada fi'il dan fa'il pasti setelahnya ada maf'ulun bi. Nah, sekarang siapa kira-kira yang sudah tahu apa itu maf'ulun bi? Ayo, kira-kira siapa? Saya Ustaz. Ya, mungkin yang lain kira-kira selain Khairunnisa ada yang lain? Saya Ustaz. Coba, Bapak mau tunjuk ya. Sekarang Bapak tunjuk saja. Silakan coba Andika Mahesa. Kira-kira apa? Apa itu maf'ulun bi? Gimana? Mana Ustaz? Gimana Andika? Korban, Oh, Ustaz, korban. korban. Oke, bagus. Pelaku atau korban ya, maf'ulun bi atau Ana Ustaz. objek. Oh, bagus. Ana Ya, Ustaz. sekarang ya. Oh, silakan. Apa itu? Silakan. Objek Ustaz, objek. Objek kalau bahasa Iya. Indonesia. Objek. Bahasa Iya. Indonesia objek Ustaz. Bagus. Nah, objek atau korban. Ini kan pekerjaan Ustaz. Bagus. Itu pengertian. Iya, pengertian sederhana dari al-maf'ulu bi atau maf'ulun bi. Nah, sekarang semuanya coba perhatikan contoh yang ada di whiteboard atau di PowerPoint ini. Silakan semuanya. Ya, teman tulis semuanya. Oke. Nah. Nah, oke, silakan semuanya perhatikan. Oke, tidak ada yang mau ngobrol, semuanya fokus ke depan ya. Nah, ini Bapak akan membahas atau menjelaskan materi ajar kita pada hari ini mengenai al-maf'ulu bi. Nah, ini ada contoh-contohnya. Al-amsilah. Yang pertama ada kata qara'a aliyun al-kitab. Oke, semuanya ikutin Bapak. Ya. Ikutin Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang semangat, lebih semangat, angkat suaranya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a aliyun al-kitab. Qara'a aliyyun al-kitab. Oke, sekali lagi, kurang semangat. Ayo, Bapak satu, Bapak tahu itu anak-anaknya luar biasa, super luar biasa. Oke, yang semangat sekali lagi. Qara'a aliyun al-kitab. Aliyun al-kitab. Bagus sekali. Nah, ini ada kata qara'a, aliyun dan al-kitabah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Ya, mengenai kedudukannya nih, kedudukan kata ini dalam kalimat. Ya.
Ini kecil. Ya, mudaris. Mudaris ya. Halo? Ayo mudaris, Ustaz. Oh, maju. Jaringannya. Halo. Jaringannya. Halo. Ya, Ustaz. Halo? Ada, semuanya ada. Ustaz, ya. Ya. Kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, dari ketiga kata ini ada kata qoro'a, aliyun, dan alkitabah. Nah, dari ketiga kata ini, kira-kira mana yang masuk fi'il atau kata kerja? Mana kira-kira? Qoro'a. Siapa? Yang termasuk fi'il atau kata kerja di antara ketiga kata ini? Qura'a fi'il Ustaz. Ana Ustaz, saya. Terus Oh, Ustaz. silakan, Andika Mahesha. Qara'a aliyun al-kitab. Oke, bagus. Qara'a aliyun al-kitaba. Mana fi'ilnya kira-kira? Andika? Menurut Andika yang mana yang termasuk fi'il atau kata kerjanya? Qara'a kah, aliyun kah, atau al-kitaba? Qara'a, Ustaz. Subhanallah, bagus, luar biasa. Qara'a ini kedudukannya adalah sebagai fi'il atau kata kerja. Oke, tepuk tangan buat Andika semuanya, tepuk tangan. Ya, bagus. Luar biasa. Oke, kemudian kedudukan yang kedua. Kira-kira di antara aliyun dan al-kitabah mana yang termasuk fa'ilnya atau pelaku atau subjeknya atau orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut? Siapa yang bisa angkat tangannya? Saya Ustaz. Oh, silakan Helmiati. Ya. Silakan Helmiati. Tadinya Ustazah Entin, bukan saya. Ustaz, saya nggak nunjuk, saya nggak bisa. Oh iya, silakan. Entin, Silakan. Tin Mbak Ustaz, Mama Kalam. Iya. Hati. Aliyun. Mana yang termasuk fa'ilnya? Aliyun. Aliyun, bagus aliyun. Kedudukan sebagai fa'il. Nah, berarti yang ketiga ini, yang terakhir ini al-kitabah ini, kira-kira kedudukannya sebagai apa? Ana Ustaz. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, Ustaz. Ya. Al-kitabah ini kedudukan sebagai al-maf'ulu bi atau maf'ulun bi. Artinya dia kedudukan sebagai Maf'ulun bi atau korban, seperti itu. Bagus objek sekali. atau bendanya Di Ustaz. sini ada 6 contoh ya, Anda semua silakan perhatikan Anda semua. Nah, ini ada 6 contoh yang ada di PowerPoint ini. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, ada kata qara'a aliyun dan al-kitabah. Kemudian ada qobadot Fatimatu al-habla dan terus sampai ke yang ke-6. Ini kedudukannya sama, ya, terdiri dari 3 kata dan setiap kata yang pertama itu sebagai fi'il atau kata kerja. Ya. Kemudian untuk kata yang kedua itu semuanya dari nomor 2 sampai nomor 6, ya, dari Fatimah, at-Tolibu, as-Sabiku, Karimatun, dan al-Qasabu, ini semuanya berkedudukan sebagai fa'il. Dan yang ketiga, al-Habla, al-Majallatu, jaizatun, al-Jaro, ida, al-Lahma, ini semuanya ya termasuk maf'ulun bi sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, semuanya berkedudukan sebagai objek. Nah, kira-kira sebelum Anda Bapak bagikan kelompok dan mengerjakan LKPD yang nanti Bapak berikan, ada pertanyaan nggak mengenai materi kita kali ini atau hari ini, terutama berkenaan dengan mufradat atau kosakata yang ada di PowerPoint ini? Ada yang bertanya?
Ustaz, apa itu al-habla, Ustaz? Oke, Nur Aina. Al-habla itu artinya tali atau benang. Nah, seperti itu, tali atau benang. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya tentang kosakata mungkin ada yang belum dipahami? Ada Ustadz. Silakan. Khairun nas, Ah, tafadhol. tadi Ustadz bilang maf'ulun bih kan mansub Ustadz. Di sini saya lihat satu ada al-habla, satu ada jaizatan. Kenapa ini beda-beda bentuk harakatnya Ustadz? Oh gitu. Ya. Antara habla, al-majallah, al-jaridah, al-lahma, ini satu ya. Fathahnya hanya satu. Sedangkan jaizatan kenapa ada dua fathatain? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kedudukannya sama saja. Semua yang berharokat fathah ataupun fathatain disebut dengan mansub. Walaupun dia satu ataupun dua fathahnya, harokatnya, keseluruhan bisa dikatakan sebagai mansub. Paham tak ya Kharinas? Ya. Naam, syukran Ustaz. Oke, bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Ananda semua? Oke. Kulukum pahimun? Hal pahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan ya, Bapak sudah bagikan kelompoknya, silakan dilihat di PowerPoint. Nah, ini dia kelompok pertama. Ini diketuai oleh Rislam, kemudian yang kedua oleh Nur Aina, kemudian yang ketiga oleh Khairun Nas. Ya, silakan kepada ketua kelas, silakan ambil ke depan. Nah, ini silakan bawa LKPD-nya, silakan ya. Oke, silakan. Ini ya. Oke, sekarang semuanya sudah duduk berkelompok, silakan dikerjakan LKPD yang Bapak berikan. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kira-kira ada pertanyaan berkenaan dengan LKPD yang Bapak berikan? Ustadz, berapa menit waktunya Ustadz? Dilihat di kertas yang tadi Bapak berikan. Nah, waktunya Ustadz. ada pertanyaan? Waktunya Ustadz, waktunya. Gimana? Waktunya Ustadz. Oh, waktunya apa ya? Oh ya udah, sudah. Oke. Semuanya sudah mengerjakan, silakan untuk kelompok pertama maju, silakan kelompoknya Rislam. Oke, bagus, alhamdulillah. Ya, syukuran Ustaz. Iya, bagus sekali untuk kelompok Islam sudah mengerjakan dan hampir semua keseluruhan sudah benar. Kemudian kelompok yang kedua, silakan kelompok Harinas maju ke depan. Oke, bagus sekali, sudah semua. Ya, sama, tidak ada komentar dari kelompok yang lain, semuanya sudah bagus. Cara menyusun kata-katanya, baik itu fiil, fa'il, dan maf'ulun bihnya sudah benar, bagus sekali. Nah sekarang, ya, ini ada PR atau al-wajib al-manzil, silakan dikerjakan di rumah ya. Ya. Oh. Nah ini PR-nya ada 5 PR ya, ada 5 butir soal. Silakan nanti dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan di hadapan teman-teman kalian atau di depan kelas. Oke, kita mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, anak-anak semua? Atau ada yang belum paham? Sudah. Oke, jika sudah paham semua, oke. Sekarang Bapak mau bertanya. Kira-kira setelah apakah pembelajaran ini menyenangkan anak-anak semua? Menyenangkan Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Syukran jazilan. Naltaqi insyaallah ya abna'i fil usbu'i al-qadim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Kita tutup dulu ya. Bagi kuliah. Ini errornya tadi. Error. Oke. Sambil menunggu, Taib, betul.
yang ingin memberikan saran atau komentar? Foto. Siapa duluan? Nas ya. Foto. Boleh, Ustaz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Hizbullah yang telah menyampaikan materi tentang maf'ulun bih. Alhamdulillah, menurut penilaian kami sudah luar biasa bagusnya. Mungkin ada beberapa yang ingin kami berikan masukan. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah Ustadz tuliskan di RPP, yaitu di kegiatan pendahuluan. Di sini Ustadz di kegiatan pendahuluan ada kami baca di sini Ustadz memberikan memotivasi siswa dengan mahfudot. Tadi kami tidak mendengarkan Ustadz memberikan motivasi dengan mahfudot. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz yang kedua di RPP Ustadz juga Ustadz kemarin itu 3 kali ini isi nggak bisa, udah malas kayak misi. Kami WA Nora katanya. di RPP Ustadz Mas, nggak ada suaranya Ustadz Khairun Nas. Suaranya. Suara Khairunas, mafi saud. Pencet kayaknya. Kepencet kayaknya Ustaz. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Ustadz. Oke dah. Saudara Nas, ulang lagi. Lagi? Duanya apa Ustadz? Ulang lagi Ustadz. Ya. Al-ilmu bila samarin. Afwan. Sampai al-ilmu bila samarin. Yang pertama ya tentang pemberian motivasi kepada siswa. Di RPP Ustadz ada menuliskan bahwasanya di pendahuluan itu Ustadz memberikan motivasi dengan mengaitkan mahfudot al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Tapi kami tidak mendengarkan adanya motivasi dengan mahfudot ini Ustadz. Kemudian yang kedua terkait dengan pembagian kelompok. Di pembagian kelompok, Ustaz memang ada membagikan kelompok, tetapi membagikan kelompok di akhir. Sementara di RPP itu di awal penyampaian menteri Ustaz membagikan kelompok. Mungkin ini dua Saudara, syukron. Ya, syukron. Saudara Khairun Nas. Lanjut, silakan. Ana Ustaz ya. Ya. Terima kasih waktunya luar biasa ya. Roisuna mantap mengajarkan materi. Ini aja cuman ada si 3 kayaknya masukan. Absensinya Ustadz kayaknya durasinya kita singkat. Jadi nggak usah dibacain semua. Diwakilin aja aman layahdur atau apalah gitu. Pokoknya cuma tanya siswa yang nggak hadir. Jangan misalkan siswa kalau di negeri biasanya banyak ya. Sampai 40 siswa kalau satu-satu dibaca kita makan waktu. Kalau kami di swasta cuma 20 siswa nggak apa-apa kayaknya. Kemudian ini Ustadz untuk beberapa pengucapan saya perhatikan kurang cocok untuk SMA. Ya begini, ya maksudnya ada potongan-potongan kalimat Ustadz minta siswa lain yang melanjutkan. Kayaknya kalau untuk level SMA kurang cocok ya, kita harus menyelesaikan kalimat, jangan minta siswa menyambungkan. Sudah paham seperti ini kalimat maf'ul bih gitu ya tadi ya. Kemudian ini tadi kan ketika membacakan contoh Ustadz yang membacakan. Ini nggak tahu ya, ini sekedar masukan saja. Kalau saya seringnya minta siswa yang baca, ayo tolong siapa misalkan Andika baca kalimat yang pertama, nanti yang kalimat kedua apa Khairun Nas Ustazah siapa. Jadi sebaiknya memang siswa yang kita minta bacakan contoh apa yang kita tampilkan atau kita tuliskan supaya juga melatih kemampuan qiraah mereka. Seperti itu Ustaz. Kalau lain sudah mantap lah, harus belajar nih sama Ustaz Ahmad. Itu aja Ustaz. Luar biasa calon Kepsek. Hidup kopi. Baik, syukran Ustaz Helbiati. Kemudian Ustaz Tamim, betul Ustaz Tamim? Bismillah. Untuk Ustaz Ahmad tadi dari awal sampai akhirnya tetap semangat ya mengajar bahasa Arabnya dan cukup interaktif dengan siswanya. Motivasi juga bagus ya.
persepsi, motivasi terhadap siswa. Kemudian yang saya tanyakan itu untuk langsung ke tadribat, ya. Langsung ke tadribat setelah siswa mengamati dari contoh-contoh maf'ul bih tadi, sebaiknya itu langsung tanpa harus ditunjukkan dulu oleh guru seharusnya, ya, bahwa itu adalah maf'ul bih, tanpa dijelaskan terlebih dahulu, sehingga siswa mampu mengidentifikasi, siswa dicoba untuk menentukan, karena sudah mempelajari fi'il fa'il, ya, mereka sudah mempelajari fi'il fa'il, jadi dicoba terlebih dahulu siswa yang menentukan mana maf'ul bih tanpa dijelaskan terlebih dahulu sama gurunya, sehingga penjelasan itu nanti setelah siswa mengamati baru dijelaskan. Untuk latihannya membuat kalimat, ya, membuat kalimat dari contoh-contoh maf'ul bih. Sebenarnya untuk membuat kalimat dari contoh-contoh maf'ul bih itu sebaiknya tidak langsung siswa untuk membuat kalimat, ya. Hanya mungkin bisa dengan mencocokkan, atau latihannya itu bukan mencocokkan. Ya, siswa mengisi kalimat yang belum sempurna dengan pilihan tadi, ya, dengan pilihan tadi. Jaizah apa jariz, yang pertama apa, Ustaz? Pilihan pertamanya itu membuat kalimat itu jazirah, ya, jaziratan. Itu lebih baik siswa mengisi kalimat yang belum sempurna dengan pilihan tersebut. Siap. Kalau untuk langsung membuat kalimat dengan pilihan-pilihan maf'ul bih itu agak sulit juga buat siswa. Tapi tidak apa-apa, itu untuk latihan selanjutnya. Lebih baik yang mudah-mudah terlebih dahulu. Untuk latihan-latihannya yang mudah terlebih dahulu. Kemudian itu tidak apa-apa dipakai untuk LKPD atau latihan-latihan selanjutnya. Itu aja masukannya, Ustaz. Selebihnya dari apa yang disampaikan Ustaz Hizbullah sudah bagus. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz Tamim atas masukannya. Dari saya mungkin sudah terwakili tadi, ya, hanya beberapa hal saja mungkin catatan. Tadi untuk absen nanti satu dua mungkin lebih tidak usah walaupun satu-satu gitu, ya. Nanti cukup ditanyakan siapa yang tidak hadir gitu, ya. Kalau nanti siswa 30 kan bisa makan waktu. Kemudian untuk kesimpulan tadi saya juga tidak dapatkan di akhir, ya. Penyimpulan terhadap materi, ya, yang langkah ini yang terlewatkan, ya. Waktunya, Ustaz. Sedangkan yang lainnya sudah disampaikan. Saya kira itu saja. Saya berikan aplaus untuk Ustaz Ahmad Hizbullah. Baik, untuk selanjutnya kita melanjutkan ke Ustadz Andika. Tafadhol Ustadz Andika, bersiap. Insyaallah. Ini bahaya ini. Biasa kita suka. Mudir. Biasa kita suka mengomentari. Andika, ya. Andika Mahesa.